berjumpa lagi dengan Kak Anggi. Oke, siapa yang di sini yang sudah siap sekolah minggu? Wah, semuanya sudah siap. Yeay. Nah, sebelumnya Kakak mau tanya nih, apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik ya adik-adik. Dan kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Terlebih lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, udah siap adik-adik? Kita mau angkat satu pujian yang berkata, Tuhan pasti sanggup. Mari adik-adik, saat ini kita lipat tangan, kita tutup mata, kita angkat pujian ini. Mari saat ini adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur untuk pagi hari Tuhan Yesus. Kami boleh lagi datang beribadah kepada Engkau walaupun masih secara online Tuhan. Kami mau tetap bersuka cita Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat pujian tadi kami mau katakan bahwa Tuhan pasti sanggup. Tuhan sanggup melakukan mujizat, Tuhan sanggup melakukan keajaiban. Kami yakin kami punya Allah yang berkuasa. Mengucap syukur Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan Bapa. Mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan menari buat Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Sudah bangkit berdiri? Kita mau ke satu pujian. Pujiannya itu berkata lebih tinggi, lebih dalam, lebih indah. Kira-kira apa ya lagunya? Adik-adik bisa tebak? Iya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih ya. Kasih Yesus itu sungguh tinggi, sungguh besar, sungguh dalam gitu ya buat setiap kita. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Nanti loncat ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
sudah bernyanyi tentang kasih-Nya Tuhan. Saat ini kita mau bernyanyi lagi adik-adik. Kita mau bernyanyi tentang salah dua bukti kebesaran Tuhan, mukjizat Tuhan. Di dalam pujian ini berkata bahwa yang buta melihat, yang lumpuh berlompat adik-adik. Ya, kita mau nyanyikan lagu pujian Hompilah Hompita. Seorang yang buta melihat. Gimana ceritanya? Nanti adik-adik. Nah, saat ini kita akan mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita mau menyanyikan lagu ini. Sayang
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari Tuhan Yesus. Kami sungguh yakin Tuhan bahwa Engkau sayang pada kami, bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau duduk diam dengan firman-Mu Tuhan, berkatilah setiap kami Tuhan Yesus, agar kami bisa mengerti apa yang Kau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Berkatilah juga kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi hari ini tadi kita sudah bernyanyi untuk Tuhan gitu ya. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita ingat-ingat lagi adik-adik yang firman Tuhan yang sudah kita dengar dari kakak-kakak sekolah minggunya, dari mungkin sebelum-sebelumnya ya, ceritanya tentang apa, biar kita bisa saling terus mengingat akan cerita firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita ya. Nah, kakak coba ingatkan dahulu ya. Jadi di awal tahun itu pernah waktu itu Kalisa yang bawain juga gitu ya. Waktu itu Kalisa cerita tentang bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur ya. Lalu yang kedua, lebih minggu selanjutnya itu ada Kak Amel. Kak Amel waktu itu juga menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana yang waktu itu sakit adik-adik. Masih ingat ceritanya? Oke. Lalu selanjutnya itu Kak Anggi. Kak Anggi ada cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan di kolam Bethesda. Adik-adik masih ingat waktu itu? Jadi ada kolam yang waktu itu guncang-guncangkan airnya gitu ya. Waktu itu ceritanya ada malaikat Tuhan yang turun ya. Sambil mengingat lagi, lalu selanjutnya waktu itu ada Kak Jacqueline ya. Kak Jacqueline waktu itu cerita tentang apa sih adik-adik? Ya, Kak Jacqueline cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus itu memberi makan berapa orang? 5.000 orang ya. Bagaimana Tuhan membuat mukjizat, Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, minggu lalu adik-adik, dan ini masih fresh banget harusnya cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Hiba. Ada yang masih ingat ceritanya tentang apa? Ya, oke. Ceritanya itu bagaimana Tuhan Yesus itu berjalan di atas mana? Di atas apa adik-adik? Di atas air ya. Waktu itu bagaimana menceritakan tentang waktu itu mungkin murid-murid Tuhan Yesus lagi ada di dalam perahu juga, tiba-tiba melihat Tuhan Yesus yang berjalan di atas air ya. Nah, pagi hari ini Kalisa juga ada mau menceritakan sebuah cerita firman Tuhan yang tidak kalah menariknya juga, cerita tentang Tuhan Yesus juga. Tapi sebelumnya Kalisa mau ajak setiap kita untuk kita bermain sebentar adik-adik ya. Sebentar aja, kita menebak sesuatu sebentar. Yuk kita tebak bersama-sama. Oke adik-adik, di sini Kalisa punya 5 gambar ya. Jadi adik-adik Kalisa akan hitung sampai 3. Nanti adik-adik semua langsung menebak kira-kira itu warnanya warna apa. Bukan gambar, sorry. Jadi Kalisa akan memberikan sebuah gambar warna. Jadi nanti adik-adik langsung menebak ya. Kalisa hitung 1, 2, 3 dan Kalisa akan berpindah itu menjadi gambar yang lain ya, warna yang lain ya. Siap ya? Yuk, dimulai dari sekarang.
1, 2, 3 ya. Gambar apa adik-adik? Warna apa adik-adik? Iya, warna merah ya. Betul semua? Yuk. Selanjutnya, ini dia. 1, 2, 3 ya. Warna apa adik-adik? Kuning. Ya, betul ya. Gambar selanjutnya. Ya. 1, 2, 3 ya. Warna hijau ya. Gambar selanjutnya. 1, 2, 3 ya. Warna apa adik-adik? Biru ya. Gambar terakhir atau warna terakhir ya, kita tebak sama-sama ya. Ini dia ya. 1, 2, 3 ya. Warna apa adik-adik? Warna hitam. Betul sekali ya. Nah adik-adik, Kalisa tadi ada nampilin ada 5 warna adik-adik ya, sama seperti mungkin gambar atau warna-warna di belakang, seperti gambar di belakang Kalisa ini gitu ya. Ada begitu banyak warna, jadi ada warna merah, warna orange, di pelangi ya, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, lalu apalagi ada banyak, begitu banyak warna-warna yang cantik-cantik ya, warna bagus-bagus. Nah, mungkin adik-adik di sini ada yang punya warna kesukaan juga gitu ya. Misalnya ada yang suka warna pink ya. Wah, warna pink itu cantik sekali, Kak. Pokoknya kalau aku pakai warna pink rasanya seperti princess ya, seperti putri misalnya seperti itu. Atau ada yang saya lebih suka warnanya warna biru seperti warna langit yang wah sepertinya enak sekali kalau melihat langit gitu ya. Atau ada lagi yang suka warna hijau. Hijau itu seperti pohon-pohon, daun-daun yang ada di pohon. Terus misalnya kalau ke hutan ngeliat yang hijau-hijau tuh rasanya wah bagus gitu ya. Lalu mungkin ada warna yang lain lagi, warna kuning, warna-warna yang lain. Nah kita semua senang sekali ya adik-adik melihat mungkin warna-warna yang begitu bagus, yang begitu mencolok, yang begitu ngejreng seperti itu ya. Mungkin juga kita juga suka melihat hal-hal yang cantik, hal-hal yang bagus, barang-barang yang mungkin lucu-lucu gitu ya. Kita suka mungkin melihat, mungkin kalau ada anak anjing, anak kucing gitu ya, semua yang imut-imut atau anak bayi itu sesuatu yang kita lihat dan itu menyenangkan sekali. Nah, adik-adik, Alisa mau tanya, di antara 5 itu apa adik-adik ada warna yang adik-adik tidak suka? Ada? Ada? Ya. Ya, dari warna merah, kuning, hijau, biru dan hitam ya. Siapa di sini yang tidak suka warna hitam? Ya. Mungkin adik-adik ada banyak yang nggak suka warna hitam. Kenapa? Kak, warna hitam itu gelap gitu ya. Warna hitam itu nggak bagus. Ya, hitam itu seperti kalau kita mati lampu, gelap gulita, hitam, nggak bisa ngelihat apa-apa, Kak. Takut seperti itu ya. Warna hitam itu nggak bagus gitu ya. Warna hitam itu dekil, jelek gitu ya. Jadi mungkin kita nggak suka dengan warna hitam ya. Warna hitam seperti kita nggak ada warna, nggak ada yang hidup seperti itu ya. Nah, tadi sempat kakak singgung juga ya, siapa di sini yang takut gelap sama atau takut waktu kalau misalnya lagi mati lampu tiba-tiba langsung pada cari mama, cari papa misalnya seperti itu di rumah ya, jadi takut gitu ya. Nah, adik-adik, kenapa Kalisa nanyain seperti ini gitu ya? Kalisa yakin setiap kita yang menonton cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, semuanya ini punya mata untuk melihat ya. Saat ini adik-adik lagi menonton, mungkin Kalisa lagi bercerita, adik-adik juga bisa melihat mungkin tontonan video atau misalnya orang-orang di sekitar adik-adik gitu ya. Adik-adik bisa melihat dengan baik seperti itu. Tapi
ya, Alisa mau cerita ada satu orang ya. Orang ini adik-adik ternyata dia tidak bisa melihat adik-adik ya. Tidak bisa melihatnya itu ternyata itu dari dia lahir ya. Adik-adik tahu kan adik-adik kecil, adik bayi yang baru lahir yang masih kecil itu ya. Dia dari kecil, dari semenjak dia dilahirkan, dia itu nggak bisa melihat adik-adik ya. Dan dengan kata lain, dia itu terlahir buta. Jadi dia nggak bisa melihat waktu dia lahir, sekeliling dia itu dia hanya bisa merasakan gelap semuanya adik-adik. Ya. Gelap, dia nggak bisa melihat, dia nggak tahu yang namanya warna merah itu seperti apa, warna kuning seperti apa, warna biru seperti apa, warna-warna lain seperti apa dia tidak tahu. Yang dia tahu hanya satu warna. Warna apa? Warna hitam. Ya. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Ya. Nah, Alisa mau cerita tentang bapak ini ya, bagaimana dia akhirnya nanti bertemu sama Tuhan Yesus dan bagaimana apa yang nanti Tuhan Yesus lakukan atas kehidupan dia. Nah, adik-adik, ya, cerita ini adalah cerita di zaman dahulu, gitu ya, dan ini benar terjadi, gitu ya, adik-adik. Nah, orang yang terlahir buta ini, ya, lalu lama-lama beranjak menjadi dewasa, ya, menjadi besar, gitu ya. Nah, karena dia tidak bisa melihat adik-adik, dia tidak tahu harus bagaimana. Ya, kita kalau mau sekarang kalau adik-adik misalnya mau ke WC, mau makan itu gampang, mau nyari barang gampang, gitu ya. Adik-adik misalnya bersekolah itu gampang, gitu ya. Adik-adik mungkin papa mama mau bekerja itu gampang, ya. Tapi orang yang buta ini dia kesusahan adik-adik, dia sulit, gitu ya. Semuanya harus dituntun, harus dipegangin biar tidak jatuh atau biar tidak salah arah seperti itu adik-adik. Nah, karena dia tidak bisa melakukan banyak hal, maka adik-adik dia kan tetap harus hidup seperti itu. Nah, akhirnya yang dia lakukan adalah dia meminta-minta adik-adik. Ya, dia menjadi seorang pengemis. Dia menjadi seorang yang cuma duduk untuk meminta-minta belas kasihan, minta sedekah kepada orang-orang yang lewat, karena dia nggak bisa melihat, gitu ya. Siapa yang mau kasih dia pekerjaan, gitu ya, karena dia nggak bisa tahu letak barang atau dia harus kemana, dia nggak bisa, gitu ya, karena dia buta semenjak lahir adik-adik. Nah, suatu hari adik-adik, orang ini mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sedang datang ke kotanya, ya adik-adik. Nah, mungkin saat itu Tuhan Yesus itu sudah menjadi terkenal adik-adik. Terkenalnya itu karena orang-orang banyak itu sudah mulai membicarakan Tuhan Yesus. Seperti yang tadi di awal kali saya bilang, Tuhan Yesus itu udah mulai terkenal karena apa? Banyak orang yang membicarakan Tuhan Yesus bahwa oh dia itu bisa berjalan di atas air misalnya. Dia itu misalnya lagi apa? Dia bisa kasih makan dari 5 roti 2 ikan jadi 5.000 buat 5.000 orang ya. Masih sisa juga misalnya seperti itu. Jadi banyak hal-hal pekerjaan Tuhan Yesus yang luar biasa yang mungkin sudah kedengaran saat itu ya. Jadi banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan mungkin orang buta ini juga sudah dengar gitu ya. Nah, karena Tuhan Yesus melihat dan para murid-muridnya ini dia melihat pengemis itu, ya mereka mendatengin pengemis yang buta itu, ya. Lalu adik-adik tahu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Murid-murid Tuhan Yesus ini bertanya sama Tuhan Yesus seperti ini adik-adik. Dia ini buta. Nah, dia butanya ini karena dosa orang tuanya atau dia sendiri Tuhan Yesus gitu ya. Nah, murid-muridnya ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
Di zaman dahulu gitu ya, kalau ada orang yang cacat misalnya, atau orang yang terkena sakit gitu ya, sakit yang parah, sakit yang ringan atau yang parah, itu biasanya orang-orang suka menilainya itu, oh pasti ada berbuat dosa, pasti ada melakukan salah ini sama Tuhan begitu ya. Jadi mereka selalu berpikir seperti itu, bahwa sakit, penyakit itu seperti dosa gitu ya, atau seperti kutuk, atau seperti kesalahan yang mereka terima karena kesalahannya sendiri. Nah, oleh karena itu murid-muridnya tanya, nah dia ini buta sejak lahir Tuhan Yesus. Nah ini dosanya dosa orang tuanya nih yang turun ke anaknya, atau emang dosanya dia gitu ya. Lalu Tuhan Yesus menjawab seperti ini adik-adik. Ada rencana Allah yang harus dilakukan kepadanya dia, ya. Bukan dosa orang tuanya, bukan juga dosanya dia, tapi Allah itu mempunyai rencana atas kehidupan orang buta itu. Wah, luar biasa ya adik-adik. Jadi bukan kesalahan orang tua atau bukan kesalahannya dia gitu ya. Nah, lalu adik-adik, karena Tuhan Yesus berbelas kasihan, yang Tuhan Yesus lakukan apa? Tuhan Yesus saat itu meludah ke tanah. Lalu ya ludahnya itu diaduk-aduk, lalu dioleskan ya yang tanah itu ke mata orang buta tadi. Itu adik-adik. Nah, lalu Tuhan Yesus menyuruh agar orang itu mencuci badannya di kolam Siloam. Ya. Nah, maka ya lalu orang buta itu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Ya, dia pergi ke kolam yang bernama adik-adik tadi? Kolam Siloam. Ya, adik-adik tahu Siloam itu artinya adalah yang diutus gitu ya. Nah, dia akhirnya karena disuruh Tuhan Yesus, dia mencuci badannya, dia membilas matanya. Tadi kan matanya masih ada banyak tanah gitu ya yang diolesin di matanya sama Tuhan Yesus tadi ya. Nah, setelah dia mencuci badannya bersih, terus dia membersihkan tanah yang ada di matanya tadi adik-adik. Lalu tiba-tiba saat dia membuka matanya, tiba-tiba dia bisa melihat lagi adik-adik. Wah, luar biasa sekali. Dan dia begitu terpana adik-adik ya. Dia begitu terkejut, dia boleh melihat mungkin orang-orang dengan berpakaian warna-warni. Lalu dia boleh melihat, oh itu ternyata muka orang yang ini seperti ini, yang dia kenal mungkin hanya suaranya saja gitu ya. Wah, dia begitu senang sekali gitu ya, dia bersemangat, dia begitu bersukacita sekali ya. Lalu dia menceritakan kepada tetangganya, dia nunjukin diri, wah dia mungkin memuji Tuhan saat itu ya adik-adik. Dia cerita bahwa, wah saya udah sembuh nih gitu ya, tadi saya buta tapi Tuhan Yesus menyembuhkan saya, dia bilang seperti itu ya. Nah adik-adik ya, tapi adik-adik tetangga-tetangganya ini, orang-orang yang kenal sama si orang buta ini, mereka bingung adik-adik. Kenapa bingung? Karena mereka nggak pernah dengar yang namanya orang buta itu bisa sembuh. Orang buta itu bisa melihat. Orang buta yang cacat dari lahir itu bisa melihat, seumur-umur belum pernah terjadi yang seperti itu adik-adik. Jadi tetangga-tetangganya waktu nggak seperti itu, dia cuma bisa bilang gitu, kayaknya nggak mungkin dia deh, kayaknya orang yang mirip dia deh, kayaknya bukan si pengemis, bukan si orang buta itu gitu ya. Mereka nggak ada yang percaya. Tapi si bapak ini bilang, itu aku, itu benar aku, dia bilang itu pokoknya itu benar, saya itu pokoknya saya disembuhin sama yang namanya Yesus itu, dia bilang seperti itu ya. Nah lalu adik-adik ya, karena tidak percaya, nah makanya pengemis itu akhirnya dibawa ke
orang-orang Farisi. Kenapa? Karena waktu itu ternyata eh, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini itu adalah hari Sabat, ya. Hari Sabat itu nggak boleh orang-orang melakukan pekerjaan atau aktivitas hariannya, gitu ya. Dia harus beristirahat, harus menghormati Tuhan Allah. Nah, waktu dia dipanggil sama orang-orang Farisi ini, dia bertanya gitu ya, gimana kamu kok bisa sembuh? Gimana kamu kok bisa matanya bisa melek lagi gitu ya? Nah, si bapak ini ya bilang bahwa oh iya tuh, dia yang disebut Tuhan Yesus itu dia mengoleskan eh, apa? Dia meludah ke tanah, lalu diaduk, lalu dioleskan ke mata saya, lalu saya itu disuruh membasuh diri atau membersihkan diri di kolam Siloam, gitu ya. Nah, lalu setelah saya membasuh diri, ya, maka saya bisa melihat kembali, gitu ya. Nah, lalu adik-adik tahu bahwa orang-orang Farisi ini, orang-orang ini dia nggak percaya, gitu ya. Dia bilang begini, wah orang-orang ini nih orang ini nggak dari Tuhan nih, nggak dari Allah nih, dia nggak memelihara hari Sabat kata dia, gitu ya. Gimana sih ini kan nggak boleh waktu hari Sabat itu dia menyembuhkan kamu seperti ini, dia bilang seperti itu, gitu ya. Tapi waktu itu banyak orang yang bertengkar, gitu ya. Wah, kalau misalnya orang itu bukan dari Allah sendiri, gimana dia bisa menyembuhkan si buta itu, gitu ya? Kalau dia bukan dari Allah, bagaimana si orang itu maksudnya si Tuhan Yesus itu dia membuat mujizat yang demikian, gitu ya? Wah, jadi mereka bertengkar adik-adik orang-orang yang ada di sana, gitu ya. Nah, adik-adik karena mereka nggak percaya, mereka bertengkar, mereka terus bertanya kepada Bapak itu, karena mereka nggak percaya gitu ya, sampai Bapak itu kesal juga. Akhirnya Bapak itu diusir adik-adiknya, dia diusir keluar dari bait Allah gitu ya, karena mereka bertengkar, mereka nggak percaya bahwa yang melakukan mujizat itu adalah Tuhan Yesus yang berasal dari Allah. Ya. Nah, adik-adik tahu bahwa karena mereka nggak percaya adik-adik, mereka juga sempat untuk memanggil orang tuanya, orang tua si bapak itu, orang tua si pengemis atau orang yang buta tadi. Ya. Mereka panggil orang tuanya. Kenapa? Mereka mau membuktikan bagaimana dia tanya, kalian misalnya ya, maksudnya kalian orang tuanya si bapak itu, apakah ini benar anakmu gitu ya? Apakah benar ini anakmu ini benar gak sih buta kayak begitu ya, sampai ditanya seperti itu gitu ya. Terus kata orang tuanya benar, dia lahir buta gitu ya. Terus ditanya gitu ya, lalu gimana ini dia bisa melihat lagi, dia bisa melek lagi gitu ya, karena orang tuanya takut adik-adik, mereka takut takut dikucilkan atau takut diasingkan ya, takut nggak mau ditemenin lagi sama orang-orang nggak mau berteman lagi sama mereka gitu ya, dimusuhin seperti itu. Karena orang tuanya takut adik-adik, maka mereka nggak berani cerita kalau anaknya itu disembuhin sama Tuhan Yesus ya. Orang tuanya cuma bilang seperti ini, coba kamu tanya deh ke dia langsung, karena dia kan udah besar tuh, coba kamu tanyain aja sendiri ke dia gimana caranya itu yang namanya Yesus itu menyembuhkan dia seperti itu ya. Karena dia takut, karena mereka takut gitu ya, karena mereka takut nggak ada yang berteman sama mereka lagi adik-adik, jadi mereka nggak berani untuk bersaksi gitu ya. Padahal
kalau anaknya sembuh gitu ya, anaknya yang buta bisa melihat lagi, kan harusnya mereka bersukacita, harusnya mereka bersaksi adik-adik, tapi mereka malu bersaksi ya. Tapi tidak sama bapak ini ya, karena dia sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus, dia berani bercerita, dia berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan, walaupun sampai pada akhirnya dia diusir sama orang-orang itu karena mereka nggak percaya ya. Nah, saat orang buta yang sudah bisa melihat ini atau pengemis ini gitu ya, waktu dia keluar dalam perjalanan, dia bertemu Tuhan Yesus lagi, dia sangat senang gitu ya. Dan dia akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Ya, jadi puji nama Tuhan, dari cerita hal ini adik-adik kita boleh melihat gitu ya, bagaimana Tuhan Yesus melakukan hal yang besar ya. Zaman dulu itu nggak pernah kedengaran atau terjadi gitu ya adik-adik, yang namanya orang yang cacat dari lahir, yang buta itu bisa melihat lagi, itu nggak pernah. Belum ada dokter, belum ada rumah sakit yang bisa melakukan operasi biar orang buta bisa melihat lagi. Kalau sekarang mungkin bisa dioperasi, bisa mungkin misalnya cangkok mata seperti itu, atau mungkin yang minus lagi bisa balik lagi, misalnya yang seperti itu gitu adik-adik. Tapi di zaman dulu nggak bisa, belum bisa gitu ya. Jadi hanya mujizat Tuhan Yesus, hanya mujizat dari Tuhan Allah itu yang bisa untuk menyembuhkan orang buta ini. Nah, kita boleh lihat bahwa Tuhan Yesus luar biasa sekali gitu ya. Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan hal yang tidak mungkin ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini yang dari lahir yang nggak mungkin ya. Lalu kita boleh lihat lagi adik-adik, waktu dia disembuhkan, dia berani bersaksi gitu ya adik-adik. Dia berani bersaksi, dia berani menceritakan akan betapa luar biasanya dia boleh mendapat anugerah, dia boleh mendapat kesempatan gitu ya, berkat dari Tuhan, dia boleh melihat lagi seperti itu ya. Berbeda sekali dengan orang tuanya ya. Orang tuanya juga harusnya bersyukur adik-adik, orang tuanya juga harusnya bersaksi gitu ya kalau anaknya sudah sembuh. Tapi di sini kita boleh melihat bahwa orang tuanya takut bersaksi gitu ya, takut menceritakan akan kebesaran Tuhan ya. Nah adik-adik, kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan gitu ya adik-adik, kita sudah mungkin Tuhan sudah melakukan sesuatu, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah mungkin menyembuhkan sakit kita, Tuhan mungkin sudah mengangkat kelemahan kita, apalagi Tuhan sudah membantu kita mungkin di sekolah, di rumah, di mana saja gitu, doa kita sudah terjawab misalnya seperti itu. Hal-hal yang mustahil tapi Tuhan sudah jawab saat ini, kita harusnya bersyukur adik-adik ya. Terlebih lagi kita harusnya bersaksi. Kita bersaksi menceritakan akan kebenaran firman Tuhan, dan kita terus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa atas kehidupan setiap kita ya. Jadi adik-adik, kita harus bersyukur kalau kita mengalami sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ya. Saat ini kalau misalnya adik-adik ada lupa bersyukur, yuk kita bersyukur kembali gitu ya. Kalau misalnya adik-adik mau ada bersaksi pun, adik-adik bisa mengirimkan misalnya video kesaksian adik-adik, biar nanti kita bisa melihat bersama-sama, kita bisa sama-sama diberkati gitu ya lewat kesaksian adik-adik misalnya gitu ya. Oh Kak, waktu itu saya berdoa, mama saya atau papa saya sakit, lalu mereka sudah sembuh gitu ya. Adik-adik bisa bersaksi hal-hal kecil seperti itu ya. Jadi kita pun setelah menerima kebaikan Tuhan, kita harus berani untuk bersyukur, dan kita harus berani untuk menceritakan kembali akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita.
Puji nama Tuhan, biar adik-adik boleh terus ingat ya, kita boleh terus bersyukur, kita terus ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar adik-adik ya. Hal yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Bagi orang dulu itu mustahil sekali orang bisa melihat lagi orang yang cacat bisa sembuh gitu ya. Tapi itu nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Sama seperti sekarang masih Tuhan Yesus masih sama ya. Tuhan Yesus masih sama dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan adik-adik butuh apa, adik-adik sampaikan itu kepada Tuhan saat ini dan percayalah kalau Tuhan pasti sanggup untuk melakukan hal yang seperti itu. Dan jangan lupa, setelah Tuhan sudah melakukan, Tuhan sudah menjawab, Tuhan sudah menyembuhkan, adik-adik juga harus belajar untuk mengembalikan ucapan syukur gitu ya. Adik-adik juga harus bersaksi ya, biar orang-orang yang lain juga boleh percaya sama Tuhan Yesus, boleh diberkati sama kesaksian adik-adik dan dia juga boleh mempraktekkan, belajar gitu ya. Mungkin bisa adik-adik bisa jadi teladan juga gitu ya. Dia boleh mendengar bahwa adik-adik berdoa terus dijawab Tuhan gitu ya. Saat dia dengar oh adik-adik berdoa gitu ya, oh dijawab Tuhan dan dia akhirnya melakukan hal yang sama seperti adik-adik lakukan ya. Seperti itu. Oke. Pagi hari ini adik-adik kita akan membaca ayat hafalan kita. Kita buka bersama-sama di kita sama-sama buka di Yohanes 9 ayat 25b. Ya. Yohanes 9 ayat 25b. Kita sama-sama baca ya adik-adik. Nanti adik-adik hafalkan, lalu adik-adik kirimkan juga video yang sudah adik-adik hafalkan tanpa melihat kembali ya adik-adik. Kita belajar untuk mengingat akan kebenaran akan ayat firman Tuhan biar hal itu bisa terus nempel di hati dan pikiran kita. Oke, kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 9 ayat 25b. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ya, oke, adik-adik bisa hafalkan dan adik-adik bisa kirim nanti ke grup sekolah minggu ya adik-adik. Nanti biar nanti ayat hafalan adik-adik nanti bisa ditampilkan juga di minggu depan. Puji nama Tuhan dan saatnya kita akan melihat adik-adik untuk terima kasih buat adik-adik yang sudah menghafal ayat firman Tuhan minggu lalu dan sudah mengirimkannya ke grup sekolah minggu. Yuk kita lihat sama-sama. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Halo Kak, perkenalkan nama saya Windy. Akan ayat hafalan hari ini Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Makasih. Amin. Halo Kak, nama saya Valen. Saya hari ini mau ayat hafalan Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus Berkata kepada mereka, berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. jangan takut." Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Bye-bye Kak. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Puji nama Tuhan, kita sudah tadi melihat dan mendengarkan adik-adik yang sudah ayat hafalan minggu lalu, dan saatnya kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik semuanya kita lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Setiap kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih juga kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan, Kau Allah yang sama, Tuhan yang sudah menyembuhkan, Tuhan, orang yang buta sejak lahirnya, Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin, tapi hal itu mungkin bagi Engkau dan tidak ada yang mustahil. Kami mau terus percaya kepada Engkau bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan pekerjaan yang tidak kami pikirkan, yang mungkin kami nggak pernah dengar, Tuhan. Tapi semuanya mungkin bagi Engkau. Ajar setiap kami juga untuk kami saat kami sudah boleh menerima berkat dari Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Engkau dengan doa, ucapan syukur kami, dengan nyanyian kami, dengan pujian kami. Terlebih juga kami boleh bersaksi, menceritakan kebaikan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami, kehidupan orang tua kami, keluarga kami, kakak-kakak sekolah minggu yang ada, ibu gembala kami, semuanya Tuhan. Bangsa dan negara kami, Tuhan Allah yang tolong juga jaga, sertai setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan sertai, lindungi, jauhkan dari setiap sakit, penyakit, mara bahaya atau apapun itu yang jahat, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau tutup ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, demikian untuk ibadah pada hari Minggu kita saat ini. Semoga adik-adik boleh terus sehat, terus bersukacita, terus bersemangat, terus melakukan kebenaran firman Tuhan, dan terus menjadi teladan, terus bersyukur, dan terus bersaksi bagi orang-orang sekitar adik-adik. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan semoga tetap sehat semuanya. Kita akan berjumpa kembali nanti di minggu depan. Salam semuanya.